Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai master plan bisnis CV Tarik Isi Semongko dengan saya sendiri Siti Nurhalizatu Safa'ah, NIM 1905 dan teman saya Mada Dainara dengan NIM 107. Selanjutnya, ini materi yang akan kami bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan ide bisnis, visi misi, metodologi, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang. Jadi, latar belakangnya bisnis tour and travel ini merupakan salah satu bisnis yang berfokus dan membantu seseorang dalam melakukan perjalanan dengan memberikan layanan berupa guide. Fenomena saat ini bagaimana bisnis tour and travel dapat berkembang pesat. Dapat dilihat dengan contoh pariwisata nasional di Pulau Jawa yang mengalami perkembangan cukup pesat saat ini. Topik materi yang akan dibahas mengenai ide bisnis Tarik Isi Semongko yang bergerak dalam bidang penawaran jasa tour and travel. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahannya yaitu bagaimana cara membuat perencanaan strategis SITI dalam bisnis CV Tarik Isi Semongko dengan menggunakan metode analisis SWOT dan 5 Force. Batasan ide bisnis. Dalam merencanakan suatu bisnis, penyusunan harus secara teratur dan dibalut semenarik mungkin, sehingga dapat perencanaan yang menjanjikan dan membuat mitra dan investor tertarik untuk melakukan investasi. Untuk visi misinya, yang menjadi perusahaan terdepan dalam bidang jasa pelayanan pariwisata dan memberikan penawaran dan pelayanan yang terbaik di Pulau Jawa, sehingga ikut berkontribusi nyata untuk masyarakat maupun pelanggan. Misinya menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi dengan kualitas terbaik, menjadi perusahaan dengan mengedepankan keamanan dan kepuasan pelanggan, perusahaan yang menjadikan tanggung jawab sebagai kunci utama, menjadi perusahaan yang memberdayakan karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, perusahaan memberikan layanan dengan memperkejarkan SDM sesuai bidangnya, dan mengembangkan layanan jasa seiring perkembangan teknologi. Selanjutnya, kriteria visi dan misi. Untuk visi, memberikan arah dan ide aktual dalam proses pembuatan keputusan. Untuk misi, menentukan tujuan dan merumuskan strategi berdasarkan visi yang telah dibuat. Yang selanjutnya, kita masuk pada metodologi. Gagasan visi dan misi. Tour Travel CV Tarik Isi Semongko merupakan salah satu jasa agen perjalanan yang berada di Pulau Jawa. CV Tarik Isi Semongko menyediakan jasa tiket pesawat domestik, internasional, dan kapal laut. Jasa yang ditawarkan oleh CV Tarik Isi Semongko sangat banyak, sehingga konsumen dapat memilih jasa mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pada bisnis kami, CV Tarik Isi Semongko sudah menargetkan target pasar kepada para pemuda, contohnya mahasiswa. Selanjutnya kita masuk pada analisis exiting. Nah, analisis exiting ini biasa disebut dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini merupakan kondisi penerapan yang telah dilakukan oleh Tarik Isi Tour Travel adalah meningkatkan pertumbuhan pendapatan tingkat pertumbuhan penjualan. Untuk yang selanjutnya, penawaran adanya tour guide di setiap perjalanan dengan gratis di mana syarat dan ketentuan berlaku. Selanjutnya, tabel aspek perbandingan dari Tour Travel Tarik Isi dan yang lainnya. Teman-teman bisa melihat aspek perbandingannya ada 3, logo, penawaran, dan fasilitas. Dari logo sendiri merupakan salah satu poin utama di mana pelanggan bisa melihat ketertarikan dari suatu travel. Yang kedua, penawaran dari segi harga, dan yang ketiga, fasilitas antara Travel Tarik Isi dan yang lainnya. Selanjutnya, analisis existing metode SWOT. Di sini, analisis SWOT terdiri dari 4 sisi utamanya, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, dan threat, ancaman. Faktor analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Di sini analisisnya tadi ada kekuatan dan kelemahan. Dari CV kami terdapat kekuatannya, yaitu pegawai yang bekerja di bidangnya sudah sesuai dengan pengalaman. Yang kedua, Tarik Isi bekerja sama dengan berbagai mitra yang sudah berkompeten.
Di kelemahannya, bisnis kami masih terbilang baru dan belum banyak dikenal oleh orang-orang. Selanjutnya, matriks TAUS di sini dari opportunity atau peluangnya, rekomendasi dari peserta yang sudah ikut. Dari peserta yang sudah ikut tadi, dari mulut ke mulut akan membuat pelanggan tahu apa itu travel CV Tarik Isi Semongko. Lalu strategi SO atau strategi peluangnya membuat paket sesuai tren, seperti saat musim semi Korea atau musim salju di Australia. Strategi WO bekerja sama dengan artis Instagram atau selebgram dengan mempromosikan endorse mengenai trip dari CV Tarik Isi Semongko. Lalu ancaman dari CV kami yaitu mata-mata pesaing dengan berpura-pura sebagai anggota trip. Lalu strategi ST menyiapkan tim dokumentasi profesional sebagai salah satu cara menarik peminat melalui media sosial dengan hasil foto yang diunggah. Strategi WT membentuk tim bagian marketing yang juga memiliki pengalaman di dunia traveling. Tujuannya untuk menjangkau target dan konsumen lebih tinggi. Yang selanjutnya, analisis exciting metode 5 force. Yang pertama, persaingan signifikan. Pengelola perjalanan berbasis offline terdapat pengelola yang kebanyakan berlokasi di tempat pariwisata. Contohnya, di Surabaya berada di daerah pusat kota. Yang kedua, tour and travel berbasis online ini sudah ada, yang sangat marak ada di Instagram maupun di Facebook. Yang kedua, dari faktor pembeli, karena konsumen Indonesia lebih sensitif terhadap harga yang berlaku pada industri pariwisata. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu partner. CV Tarik Isi Semongko bekerja sama dengan berbagai pihak dengan layanan yang ditawarkan seperti akomodasi, transportasi, restoran atau rumah makan, tempat oleh-oleh sesama agen perjalanan dan penjualan tiket. Selanjutnya munculnya pemain baru. Di sini salah satunya identitas merek. Banyak brand besar yang sudah berkuasa sehingga memudahkan pemain baru untuk terjun karena dianggap memiliki penawaran yang lebih ekonomis. Analisis exciting metode 5 force substitusi. Destinasi wisata luar negeri menjadi pilihan bagi para wisatawan namun melihat biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Dengan ini paket wisata ke luar negeri biasa menjadi substitusi tetapi hanya untuk calon wisatawan yang memiliki daya beli yang sangat besar. Contohnya di menengah ke atas. Selanjutnya, strateginya dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan anggaran pemasaran, memanfaatkan website atau tour blog, memberikan informasi pemesanan yang jelas, mencari tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya, memberikan penawaran harga yang ekonomis, memberi bonus, memberikan potongan harga, dan juga menampilkan testimonial dari pelanggan sebelumnya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada 4, yaitu finansial, customer, internal, learn and grow. Yang pertama finansial, yaitu tujuannya menjadi perusahaan yang maju dan berkembang dengan bekerja sama dengan SDM yang kompeten. Yang kedua, memperbanyak mitra dan melakukan promosi. Itu salah satu tujuan untuk menaikkan dari finansial atau keuangan. Yang kedua, customer. Target pasar yaitu para pemuda seperti mahasiswa. Yang kedua, penawaran harga ekonomis dan mutu terjamin. Itu salah satu penawaran yang membuat lebih menarik. Yang selanjutnya, internal, mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar. Promosi melalui media sosial, mengenalkan produk lewat pameran atau event, kunjungan ke suatu instansi. Maksudnya internal ini bagaimana cara mempertahankan customer atau konsumen yang sudah masuk agar terus ikut dalam travel Tarik Isis ini. Yang selanjutnya, learn and grow, bekerja sama dengan SDM yang ahli pada bidangnya. Lalu tolak ukur karyawan dalam bekerja, membutuhkan sebuah sistem informasi yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai. Nah, ini salah satu tujuan dari bekerja sama dengan ahli di bidangnya itu agar CV Tarik Isis ini lebih berkembang. Caranya yaitu dengan mempekerjakan para SDM yang ahli, seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bentuk manajemen CV Tarik Isis mempunyai misi, visi, serta strategi perusahaan yang cukup baik, namun masih belum mampu dalam menyelaraskan sehingga diperlukan bantuan balance scorecard.
Penyusunan strategi mapping menunjukkan bahwa strategi dari Civitarik Sismongko adalah kepuasan pelanggan yang menjadi faktor utama dalam meningkatkan pangsa pasar serta menjalin kerjasama bersama mitra lebih banyak. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.